Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang hukum karma, ada beberapa orang yang kemudian merasa kepercayaan, keyakinan terhadap hukum karma menjadi luntur. Ini disebabkan ada pengalaman di mana ada beberapa orang sudah banyak berbuat kebajikan, seperti berdana kepada wihara, membantu sangga, kepada panti jompo, kepada panti asuhan. Tetapi hidup mereka tuh merasa banyak penderitaan yang muncul. Sedangkan mereka berpikir bahwa dalam hukum karma, seseorang berbuat baik pasti mengalami kebahagiaan. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan penderitaan walaupun sudah banyak berbuat kebajikan, mereka merasa hukum karma itu tidak berlaku. Keyakinan terhadap hukum karma menjadi runtuh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam hal ini setidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hukum karma itu tidak hanya berbicara tentang perbuatan yang sekarang, tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang lampau. Sekarang kita menderita, walaupun sudah banyak berbuat kebajikan. Bisa juga penderitaan yang kita alami disebabkan oleh perbuatan buruk yang lampau dalam kehidupan yang lampau yang sudah kita lakukan, sekarang sedang berbuah. Nah, yang kedua, bisa juga bahwasanya perbuatan baik yang telah kita lakukan dalam kehidupan sekarang itu belum berbuah. Karena harus diingat bahwa tidak semua perbuatan yang sekarang kita lakukan pasti akan langsung berbuah. Ini bisa berbuah dalam kehidupan mendatang, bahkan dalam kehidupan mendatang selanjutnya. Maka perbuatan baik yang sekarang kita lakukan belum tentu langsung berbuah. Kita sedang mendapatkan buah perbuatan buruk yang lampau yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita harus ingat bahwa perbuatan itu sangat kompleks. Perbuatan itu tidak hanya satu jenis perbuatan. Walaupun kita sudah melakukan banyak kebajikan seperti berdana kepada panti asuhan, panti jompo, kepada sangga, kepada wihara, tetapi kalau kita tidak menjaga perbuatan-perbuatan lainnya, penderitaan itu masih muncul. Misalnya apa? Kita sudah banyak berdana, tetapi mulut kita, ucapan kita tidak kita jaga. Kita masih suka bergunjing, bergosip, kita masih mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, kata-kata kasar ini, gunjingan ini yang sering kita ucapkan, ini yang membuat kita menderita. Mungkin kita dikucilkan oleh teman kita, mungkin orang lain membenci kita karena kata-kata kita. Nah, sehingga perbuatan itu tidak hanya satu hal, tetapi semua perbuatan kita semaksimal mungkin harus kita jaga. Baik perbuatan jasmani, ucapan, perbuatan pikiran. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa yang menentukan kita bahagia dan menderita dalam kehidupan kita itu tidak hanya karma saja. Karma itu hanya salah satu dari banyak faktor yang membuat kita bahagia dan membuat kita menderita. Ada faktor-faktor lainnya. Nah, sebagai contoh, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan dalam Lonaka Palasuta. Seumpama ada segenggam garam yang kita masukkan ke dalam semangkok air. Apa yang terjadi? Airnya menjadi asin. Tetapi kalau garam yang sama kita lemparkan ke sungai yang luas, air yang ada di sungai tersebut tidak terkena efek dari garam tersebut, tidak terasa asin. Nah, demikian pula, dua orang yang berbeda merasakan buah perbuatan yang sama, yaitu perbuatan buruk, akan meresponnya dengan cara yang berbeda. Orang yang batinnya terlatih mendapatkan buah dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan, dia tidak akan menderita. Seperti segenggam garam yang dilempar ke sungai yang besar. Tetapi buah yang sama dirasakan oleh seseorang yang tidak terlatih dalam
pengembangan batin, dia akan menderita sekali. Nah, sehingga di sini buah perbuatan itu tidak hanya satu-satunya penentu yang membuat kita menderita atau bahagia. Perkembangan batin juga menentukan seberapa jauh kita merespon apa yang terjadi sehingga kita tidak menderita atau kita menderita. Nah, sehingga di sini jangan dianggap bahwa perbuatan ini satu-satunya penentu. Nah, yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, harus diingat, selama kita masih memiliki kotoran batin, selama batin kita masih memiliki loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, maka selama itu penderitaan pasti akan muncul pada kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah banyak berbuat kebajikan, kalau batin kita itu belum dilatih untuk dilenyapkan kotoran-kotorannya, maka penderitaan itu akan masih datang pada kita. Nah, 5 hal ini harus kita lihat sebagai pertimbangan agar keyakinan kita terhadap hukum karma, terhadap hukum sebab akibat tidak luntur. Hukum sebab akibat itu ada, tetapi itu bukan satu-satunya penentu. Dan ada hal-hal lain yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, demikian, semoga bisa memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat.